Kabupaten Tanggamus, termasuk wilayah atau zona merah dalam peredaran narkotika jenis ganja, sabu dan ekstasi. Sebagaimana data BNN Kabupaten setempat mendata, lebih dari 60% warga terpengaruh penggunaan narkoba, yang tidak hanya kalangan kaum muda, warga nelayan pun telah terpengaruh penggunaan narkoba. Dan warga wanita yang berprofesi sebagai biduan terdata 90% pemakai narkoba, demikian dengan ranger musik, 80% pemakai. Selain itu, terdata 60% kepala desa, dan 70% dari 500 penghuni lapas Kota Agung, terlibat penyalahgunaan narkoba. Artinya, data BNN Tanggamus terakhir ini, hampir 60% warga nelayan terpengaruh narkoba, 80-90% pelaku hiburan, sampai menyasar pada kaum muda dan anak-anak. Cukup luar biasa, sementara Pemkab Tanggamus belum berbuat nyata dalam pemberantasan atau meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Demikian penjabaran narasumber workshop peningkatan kapasitas insan pers untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba, Juniardi, di Balai Serumpun Padi Gisting Tanggamus. Kamis, 9 Juni 2022. Juniardi juga mengungkapkan, Kabupaten Tanggamus sudah pada tingkat tanggap bahaya narkoba. Kabupaten Tanggamus, secara teritorial sebagian besar wilayahnya adalah pantai dan pegunungan dan jalan lintas barat, dengan potensi tinggi menjadi target peredaran barang haram narkoba, bisa lewat laut, kemudian lari ke wilayah pegunungan. Penanggulangan ini, tidak hanya dilakukan oleh pihak BNN, tetapi juga peran pemerintah daerah, seluruh komponen termasuk peran pers dan media. Sesuai tema workshop, peningkatan kapasitas insan pers mendukung kota tanggap ancaman narkoba, Juniardi yang juga mantan duta anti narkoba, memaparkan, secara internasional, kejahatan narkoba masuk dalam kategori extraordinary crime, atau kejahatan luar biasa antara, sama dengan kejahatan korupsi, terorisme, perdagangan manusia. Perang terhadap narkoba, merupakan sikap pribadi dan sikap profesional seorang wartawan, sebagai bagian dari upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang melarang pemuatan iklan narkotika dan barang-barang berbahaya lainnya. Tercantum pada pasal 13 huruf B, perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para pembuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, memiliki semangat untuk menjauhkan pers nasional dari sumber dana yang berasal dari promosi narkoba. Bagi pelanggar pasal tersebut, jelas dan tegas dalam pasal 18 ayat 2, bahwa perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2, serta pasal 13, dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Adanya dua pasal tersebut, menunjukkan insan pers membuat jarak secara diametral dalam posisi sebagai musuh dengan pelaku kejahatan narkoba. Karena itu, perang terhadap narkoba tidak bisa dinegosiasikan, dikoordinasikan, atau dikomunikasikan. Pesannya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, pers harus menggunakan fungsinya sebagai kontrol sosial. Berita penyalahgunaan narkoba harus berhasil membuat masyarakat dan aparat menjadi waspada. Tetapi, dalam karya beritanya, tetap dilengkapi dengan unsur-unsur berita yang lainnya, untuk memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik, dalam bentuk keberpihakan pada masyarakat, mengajak mereka bersama-sama memerangi narkoba. Terutama kalau memang daerah programnya rehab, ayo kita dorong kawan-kawan yang kecanduan rehab sehingga memutus suplai narkoba. Kemudian bidang penindakan juga kita dukung bagaimana penegak hukum menindak para bandar-bandar yang sudah merusak itu. Saya kira pers juga harus mulai bangkit, terutama akan lebih indah kalau dimulai dari pers yang kita Sementara itu, Kadis Kominfo Tanggamus, Edi Nerimo mengatakan, narkoba adalah musuh bangsa, jangan sampai generasi bangsa menjadi korban.
Tanggung jawab ada di pundak kita, bagaimana peredaran narkoba tidak semakin meluas, tingkatkan peran dalam upaya menekan angka penyalahgunaan narkoba. Berharap, peran insan media dapat berkontribusi aktif menyampaikan informasi terkait bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba. Dari Kabupaten Tanggamus, Budi Hidayat Marsudi dan tim melaporkan.